Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Alhamdulillah, sebelum saya melanjutkan obrolan hangat ini bersama Mas saya ingin menyampaikan informasi. Jadi Kang saya membuat konsep namanya Bima. Namanya panjang. Jadi Bima ini adalah B-nya itu bingung ketika menjadi seorang dengan disabilitas. Saya mengalami kebingungan pada saat itu. Mata melihat kondisi lingkungan kok ada bintang-bintang gitu yang menutupi pandangan saya, itu kebingungan yang sangat luar biasa. M keduanya adalah marah. Pada saat itu saya marah kepada lingkungan, kepada pun orang tua dan Tuhan pada saat itu. Jadi memang maafkan saya buat teman-teman yang saya marahi. Dan yang ketiga itu memaafkan diri sendiri. Nah, ini adalah poin di mana saya rasa berkat doa ibu saya berada di situ. Saya baru sadar ya ketika saya sudah memaafkan diri sendiri bahwa setiap malam itu ibu selalu sholat tahajud. Tidak pernah berhenti untuk zikir setelah maghrib, setelah isya, Masya Allah. Dan M yang ketiga adalah mencari solusi. Alhamdulillah, akhirnya ada acara ini, kemudian saya menjadi host di sini adalah berkat perjuangan dari orang tua mendoakan saya, mendidik saya hingga sarjana, lalu menciptakan peluang-peluang apa yang bisa saya kerjakan sebagai seorang dengan difabel vision. Ini nyambung Kang saya dengan obrolan kita tadi. Saya ingin lebih dalam soal ibu tadi. Masya Allah. Jadi tadi ibu itu benar-benar mendukung mas saya untuk terus bersekolah ya. Pada saat itu apa kunci yang ibu katakan kepada Kang saya pada saat itu? Kalau bicara ibu saya termasuk orang yang luar biasa sabar, dan ibu orangnya pendiam, Kang. Jadi tidak banyak marah gitu. Bahkan kalau beliau yang luar biasa kalau manggil saya karena karena bahasanya agak dia Sunda ya, kasep. Saya baru paham kasep itu artinya apa gitu. Sampai juga bahasanya raja gitu. Jadi luar biasanya kalau ibu memanjakan, dalam arti memanjakan itu saking sayangnya. Dan saya juga melihat kesehari-harian sampai beliau tutup umur gitu. Beliau tidak pernah putus sholat tahajudnya. Untuk salah satunya mungkin saya berterima kasih dan bersyukur dan ingin berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Tidak pernah putus tahajudnya setiap malam gitu. Itu luar biasa gitu. Terakhir ada permintaan ibu yang saya sendiri akan berjuang untuk mewujudkan itu gitu. Apa tuh permintaan ibu? Hanya minta ibu pengen berangkat haji gitu. Masya Allah. Jadi sampai dia pengen berangkat haji itu, saya bilang jangan putus niat itu gitu. Jangan putus niat itu sampai ada dua pilihan. Entah kita sampai dipanggil atau memang Allah mudahkan untuk berangkat haji, atau kita di luar nih dipanggil gitu. Gitu. Kalaupun ibu sampai bisa terwujud bisa berangkat haji gitu dengan kemudahan Allah, maka alhamdulillah itu dimudahkan. Tapi jika ibu tidak sampai terwujud hajinya, tapi pendek umur, saya janji ibu, insya Allah saya akan membadalkan haji buat ibu. Pahala tetap sama gitu. Yang penting niatnya tidak boleh luntur untuk tidak berangkat haji. Mungkin itu Kang yang saya ingat, saya luar biasa. Ketika berbicara tentang ibu pasti selalu menggetarkan hati. Menggetarkan hati bagaimana perjuangan beliau untuk menerima gitu ya, terlepas dari sebuah kekurangan yang dialami gitu. Mungkin Kang saya ingin menyampaikan apa untuk ibu di rumah? Bukan di rumah Kang, karena ibu sudah dipanggil Allah SWT. Jadi aduh punten ya Kang ya. Ibu maafin Asep, ibu memanggil saya Asep. Insya Allah saya mohon pada Allah, ya Allah ampunilah dosa ibu, ampangkanlah kuburnya, dan masukkanlah beliau ke dalam surgamu ya Allah, surga firdausmu. Hanya itu keinginannya. Semoga ibu adalah yang terbaik buat saya.
Makasih Kang. Mungkin para penonton bisa sama-sama bantu doa ya, bantu doa. Karena saya rasa gitu ya, Kang saya bisa menjadi seorang yang sangat kuat secara mental gitu ya, berkat dorongan dari ibu. Kang saya memanggilnya ibu atau? Kalau saya orang Betawi manggilnya Nya Kang. Nya. Nya dan Babe. Tapi karena memang ini umum, saya panggil ibu sama mungkin gini Kang. Insya Allah kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya, Kang saya bisa datang ke sana, membadalkan beliau. Amin ya Allah. Karena mungkin itu adalah cita-cita sebelum beliau meninggal gitu. Insya Allah luar biasa sekali. Jadi memang terlepas dari saya banyak sekali gitu melihat teman-teman disabilitas yang tersingkirkan karena kedisabilitasannya, tapi beliau mencoba untuk tabah dan memantaskan diri Kang saya sampai hingga sarjana ya. Terus dimotivasi gitu. Kata-kata yang paling ingat Kang saya yang dikatakan oleh beliau gitu yang memotivasi, mungkin teman-teman nanti di sini bisa terasa wah bener luar biasa nih motivasi dari ibu gitu. Saya hanya ingat kalau ibu bicara itu jangan tinggalin sholat dalam kondisi apapun, itu aja. Jadi ibu kalau misalnya saya pulang sekolah, pulang aktivitas, pulang dari manapun, yang ditanya hanya satu, udah sholat belum? Gitu. Jadi tidak yang lain-lain, misalnya apakah makan atau apa. Jadi pertanyaannya adalah sholat gitu. Itu yang saya ingat. Jadi selalu ibu membiasakan sholat jangan sampai lupa, jangan sampai tinggalkan, walaupun itu salah satu dari waktu itu harus dijalankan. Masya Allah. Itu ingat. Jadi memang sama sih seperti pesan saya. Mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi saya itu bukan termasuk keluarga yang langsung ekonominya memadai gitu, bisa beli apapun, tidak. Orang tua saya dulu dari daerah Jawa Tengah. Nah di sana memang butuh perjuangan untuk bisa mencukupi kehidupannya di kota Bandung ya. Dulu saya beli bakso itu, beli bakso satu untuk berempat, Kang. Masya Allah. Mama nggak makan kata saya. Nggak, buat kalian aja gitu. Ya seiring berjalannya waktu, ketika saya sadar mereka nggak makan baksonya, mereka cuman tersenyum melihat saya memakan bakso dan adik pun kakak saya gitu. Tapi memang mereka tidak pernah melihatkan sebuah keluhan bahwa ini adalah sebuah rezeki yang dimiliki, harus mendidik anak ini hingga besar. Alhamdulillah sekarang di masa tuanya, alhamdulillah beliau sudah tercukupi secara finansial, lalu anaknya kuliah semua Kang. Alhamdulillah saya kuliah jurusan komunikasi, kakak saya yang kedua S2 dia pendidikan, lalu kakak saya yang pertama mengambil jurusan komputer, dan adik saya menjadi seorang perawat. Jadi memang ketika memiliki niat yang tulus gitu untuk mendidik seorang anak, alhamdulillah Allah ijabah rezekinya. Allah berikan di mana dia akan memperoleh rezeki itu, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa buat ibu. Buat ibu-ibu kita semua Kang. Betul. Jadi mungkin punten ya, aduh teman-teman saya jadi ikut terharu karena memang peran ibu adalah peran yang sangat luar biasa yang harus selalu kita sanjung, selalu kita doakan. Gak mungkin lah ibu bakalan menyakiti kita, gak mungkin ya. Pasti ibu akan mendidik kita. Seperti itu ya Mas saya. Masya Allah. Dan pada akhirnya Mas saya tergerak hatinya untuk sekarang malah ke Darut Tauhid ya, masuk ke SSG. Itu gimana tuh poinnya tuh? Jatuh bangunnya saya di Jakarta, baik itu dalam ikhtiar usaha maupun kerja, itu terakhir saya juga profesi sebagai pangkas rambut Kang. Pangkas rambut ya? Pangkas rambut di Jakarta. Saya juga alhamdulillah dari wasilah pangkas rambut itu, kalau di DT ini memangkas rambut seorang santri Kang. Masya Allah. Memangkas rambut seorang santri, terutama kalau yang mau lat ganda SSG, itu pasti
wajib dibotak polos gitu. Termasuk saya juga kena korban Mungkin juga. kalau misalnya teman-teman nih di luar sana pengen dipangkas rambut oleh Mas saya, Iya. bisa hubungin di nomor yang di bawah sini gitu ya. Nanti saya tulis nomor Mas saya ya. Ya boleh siap. Baik, teman-teman, nanti kita jauh lebih dalam lagi membahas tentang apa saja yang beliau lakukan di Kota Bandung. Oh, iya. Alhamdulillah, terus perjuangannya jatuh bangun seperti apa, karena kan dari mulai pegawai bank, lalu sempat tadi ada Marbot masjid. bantuan Marbot masjid. marbot masjid, dari bank langsung ke marbot masjid kan beda sekali ya, jauh sekali. Baik. Pun mengenal dengan Darut Tauhid Peduli ya. Nah, Masya boleh. Allah. Ya, Itu perjalanan yang sangat panjang. Baik teman-teman, tetap di acara Difabel Bisa Berkarya. Kita buat